Inilah podcast IETS Insight. Halo IETSers dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di podcast IETS Insight, di mana kali ini bersama saya Jadi Sultan ya. Kali ini kita sudah bersama salah satu anggota IETS yang sudah melenggang cukup lama di grup IETS ini. Sudah sejak awal IETS ini berdiri, dan katanya beliau ini adalah salah satu yang menginisiasi pindahnya IETS dari Instagram ke WhatsApp. Oke, siapakah dirinya? Ini dia, Arya Saputra. Halo Arya, gimana Halo kabarnya? semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, puasanya masih lancar. Alhamdulillah, masih lancar, belum bolong ya, belum bolong. Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kan di sana di Bontang tuh udah jam 9 ya? Ya, jam 9:18. 9:18. Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih, nah ini Arya Saputra ini, atau boleh dipanggil Arya, boleh dipanggil Putra. Tapi kami biasanya memanggilnya Putra sih. Nah, adalah salah satu anggota lama IETS ya, sudah ada sejak IETS ini berdiri, betul ya? Betul. IETS ini berdiri dari waktu awal-awal masih ada di Instagram, kemudian pindah ke WA. Nah, pindahnya IETS dari IG ke WA ini inisiatornya adalah Mas Putra ini ya, gitu. Bener gak? Benar-benar. Benar, Ini oke. boleh ngasih agak cerita sedikit enggak? Boleh, boleh, Sedikit boleh aja. banget dong. Boleh, boleh, boleh. Jadi dulu aku pas awal gabung ke IETS yang pas itu namanya masih komunitas TV internet ya. Di IG Ya, itu TV sekitar internet. 2019 bulan Desember. Nah, Hmm. kan aku agak agak asrek nih kalau komunikasinya di IG terus. Nah, Hmm. aku yang pas itu baru gabung berapa hari ya, inisiasi ke anak-anak apa komunitas pas itu bilang, guys, gimana kalau kita bikin grupnya di WA. Hmm. Itu udah 2020 deh, 2020 bulan Januari seingatku. Awal-awal ya. Aku bilang gitu lah karena iya baru awal 2020 itu, aku masih ingat. Hmm. Aku ngomong ke anak-anak, guys, gimana kalau kita bikin grup komunitas ini ke WA, kita pindahkan ke WA, fokusnya di WA. Hmm. Anak-anak banyak yang Hmm. setuju. Akhirnya dibikinlah komunitas TV Fanmade Indonesia. Namanya pas itu bukan TV Fanmade, masih TV internet. Ya, TV internet Itu waktu itu. kita ya masih TV internet. Hmm. Itu kalau aku ingat ya, tanggalnya 14 Januari 2020. Ya, ya, ya. Benar-benar. 14 Januari. Ya, ya, ya. Kalau ingat sih, gue mah enggak ada. Gue nggak ingat. Karena aku inisiator ya. Oh iya, ingat, 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 ya. Terus kan awalnya namanya pas pindah ke IG tuh, pas pindah ke WA tuh bukan itu kan, bukan komunitas TV internet kan? Jadi Iya, Firza Channel Family waktu itu. iya masih Firza Family. Gue masih ingat Ya. banget itu. Ya, terus dari Firza Channel Family terus ganti jadi Firza Family gitu. Oke, berarti ini Yes. sesepuh dong kalau udah ngerti begini. Amin. Amin. Oke, 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 oke. Nah, berarti kan lu kan udah gabung nih di ETS ini, kan berarti udah nih, lu gua nggak apa-apa ya. Hmm, Ya, berarti kan lu udah gabung di ETS ini kan berarti kan udah 6 tahun ya. enam iya, kurang tahun, lebih. ya, kurang lebih 6 tahun. Berarti lu kan salah Iya. satu anggota senior dong di ETS ini. Nah, gimana gimana lu melihat perkembangan komunitas ini? Pasti lu kan mengerti dari komunitas ini dari masih di IG pindah ke WA, terus banyak sekali tantangannya. Nah, itu menurut lu bagaimana pandangan lu terhadap perkembangan IETS dari waktu ke waktu? Tentu untuk perkembangan yang paling terasa itu umur-umur anggotanya sih, paling terasa. Hmm. Umur-umur anggotanya paling makin dewasa, terus selera editingnya makin naik, Hmm. selera humor juga ikut naik. Selera humor juga ikut naik. Nah, Ya, itu ya. aja sih menurutku ya. Oke, Orang-orang yang oke. sekarang udah pada dewasa, yang dulu pada masih bocil-bocil, masih anak-anak SMP, SD, SD bahkan ada. Terus editnya dulu masih pakai Master, sekarang udah berkecimpung ke Motion, bahkan ada yang After Effects Ya, betul, 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 betul. Berarti udah berkembang dong dari segi skill berkembang banget, editing. Iya. Oke, oke. Berarti yang berkembang banget. dirasakan itu ya perkembangan masing-masing manusianya ya. Yes.
Oke, oke, oke. Ingat banget dulu tuh ada Firza Firza Meme Indonesia waktu itu. Itu Itu kalau kita lihat sekarang mungkin cringe-nya 7 keturunan sih kata aku ya. Gila, garing parah. Tapi tapi dulu kok menurut kita dulu lucu, lucu banget ya dulu iya, ya. kita kita nganggapnya lucu banget itu. Serusak serusak itu humor kita dulu ya. Iya, Asli. aduh. Salah satunya karena kita masih kecil terus karena masih COVID kan, makanya humornya Iya begitu sih, butuh ketawa. bener sih. Udah lah, Ada lama masuk gak SMP ketemu orang. banyak. Iya, benar 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 benar. Nah, berarti kan lu gabung ke IETS ini kan berarti kan waktu udah gabung kan salah satu keinginan ya keinginan gitu adalah untuk membuat Yes. sebuah TV fanmade. Nah, dulu Ya. dibuatlah MPTV. Nah, kepanjangan MPTV ini apa? MPTV itu singkatan dari Merah Putih Televisi. Merah Putih Televisi. Kenapa merah putih? Kenapa bukan eh Cakrawala terus apa? Kakak tua gitu. Karena gue orangnya nasionalis. Terus Waduh, dulu keren logo MPTV banget. yang paling pertama itu merah warnanya memang merah putih. Paling Iya 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 pertama iya itu. merah putih merah putih. Merah putih ada sama ada kuning-kuningnya gitu kan unsur desainnya tuh. Yes, itu logo Nah, paling pertama itu. iya 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 iya. Ingat ingat ingat. Merah putih televisi. Nah, berarti sekarang masih udah mulai jarang bikin siaran ya MPTV ya? Bukan mulai sih emang udah ya? Memang udah jarang. Udah jarang. Siaran itu yang dipublish itu memang yang siaran terakhir di-upload itu tanggal 17 Mei 2024. Itu udah Oke berapa oke itu? oke. Udah hampir setahun ya. Udah hampir Udah hampir setahun. setahun. Iya 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 iya. Iya. Nah, berarti kan udah megang MPTV ini berarti tahun ini tahun kelima dong ya megang MPTV. Tahun Nah, kelima. selama 5 tahun ini apa saja sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh MPTV itu sendiri? Tentu ide siaran, terus dulu penyimpanan suka penuh kalau bikin proyek siaran. Hmm, Ide kalau mau ngedit suka mampet. Ya hmm, begitu-begitulah. Kadang oke juga oke suka oke. kehambat kalau lagi nyari berita terkini, Hmm, ngeditnya apalah segala macam itu. Wah, luar biasa tantangannya itu. luar biasa. Oke, oke, oke. Berarti dulu ini dong, pasti salah satu tantangannya juga kan pasti ada ini orang-orang dewasa yang mengkritik kita terhadap apa yang kita sukai. Itu salah satu tantangan juga nggak? Ya itu termasuk tantangan juga. Oke, oke. Itu apakah itu Termasuk. tantangan berat atau memang tantangan yang oh biasa aja gitu? Apa memang berat gitu? Kalau untuk aku yang dulu masih ukuran anak 14 tahun di 2020 ya, itu Hmm. termasuk berat menurutku. Termasuk berat. Tapi kalau udah Oh. sering jalannya waktu ya, kita semakin dewasa dong, semakin ya berkembang lah pola pikir kita. Ini mungkin udah biasa aja sih. Udah masalah Hmm. kecil lah, sering aja. Ini udah pasti jadi makanan sehari-hari kita kalau kita terus kayak bikin TV fanmade terus beda selera kan dengan orang lain, otomatis ya ada lah yang nyinyir-nyinyir gitu. Ya udah biasa Hmm. sih kalau untuk sekarang. Belajar untuk jadi orang yang bodoh amat gitu ya. Yes. Oke, Focus oke. on yourself, guys. Oke, oke, oke. Nah, lanjut ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, lu kan salah satu ini ya, bukan salah satu sih, admin dari salah satu channel dunia pertelevisian terbesar di Indonesia ini. Bisa namanya Tele RCH itu nyebutnya gimana sih? Bener kan? Tele RCH? Iya benar Tele RCH. Tele RCH Oke, itu tele sebenarnya ada singkatannya. televisi Television Artra Channel. Artra. Oh iya, Artra. Oke, 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 Artra, Artra. Oke, berarti itu kan namanya kan sebelum Teleart kan cepat Artra dulu kan, Artra Dunia Ya sempat Pertelevisian. Artra itu di 2020. Oke, terus baru ganti jadi Tele RCH gitu ya. Sebelum ganti ke Tele RCH ini banyak perubahannya. Mulai dari Poetra TV CHID, Oh Poetra iya, Poetra. 75, Poetra P75, banyak banyak banget. Oh iya 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 ingat 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 ingat. Berarti baru sekarang jadi Tele RCH. Nah, ini kan Yes. salah satu channel dunia pertelevisian terbesar di Indonesia ya. 8 Yup. 8,05 ribu subscriber 8,05 ribu subscriber itu kan Yes. kalau dikumpulin di satu tempat kan itu kan banyak banget ya kalau misalkan dikumpulin di lapangan gitu itu kan pasti banyak banget ya Hmm. 8 ribu orang itu. Nah, kita Ya. tarik dulu deh ke sebelumnya, apa motivasi lu membuat channel ini? Ini kita tarik ke yang paling awal sebelum aku masuk ke dunia pertelevisian. Hmm. Itu di September 2000 apa?
September 2019. Aku dulu pertama kali upload di channel ini itu video gameplay gue dulu main PUBG Mobile. Hmm. Itu dulu Oh aku iya ya. upload itu dari bulan September sampai November 2019. Baru gue hapus video karena aku dulu nggak tahu cara nge-private video. Akhirnya aku kenal sama salah satu konten kreator juga, konten kreator TV Fanmade juga termasuk Bang Firza. Nah itu salah satu motivator gue buat bikin channel dunia pertelevisian. Yang kali itu gue kasih nama ini apa Indonesia Televisi ITV di IDV, iya Desember iya. 2019 Hmm. Oh gitu. iya 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 iya. Jadi Itu awalnya dari situ. benar-benar paling pertama itu. Oke 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 oke. Nah, berarti sekarang udah berkembang dong, makin berkembang channel. Makin banyak, tapi makin berkembang Yes. makin makin jarang upload deh. Karena Eh, faktor apa eksternal juga sih, faktor eksternal kayak Eksternal. makin sini juga. Aku kan sekarang udah mau lulus SMA ya. Dulu pas Hmm. masih awal bikin channel itu masih kelas 7 SMP dulu. Sekarang udah mau Oh lulus iya. SMA. Iya, Ya berarti tentu makin banyak tantangan di kehidupan nyata kayak misal belajar makin makin harus apa? Harus makin sering. Apalagi aku bulan depan mau UTBK kan buat masuk hmm, kuliah. iya Oke, iya banyak iya lah iya tantangan di luar sana. iya Itu iya salah karena satu hal yang bikin aku mulai jarang upload di channel itu. Itu buat yang hmm, bertanya-tanya itu kalau misalnya ini kok channelnya makin makin lama makin kok jarang upload gitu loh. Kadang upload kadang enggak, sekarang udah mulai mati gitu. Nah, itu hmm. salah satu jawabannya dari adminnya, dari ownernya gitu. Oke oke. Berarti karena salah satu fokusnya ya mau masuk ke PTN ya kan, PTN yang memang bagus Iya itu. bener. Oke, 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 oke. Nah, eh, kita kan saat ini sedang berada di tahun 2025, ya kan? Yes. Hmm. Kalau misalkan kita membayangkan kan kondisi pertelevisian 2025 itu berbeda sama kalau kita bandingkan sama pertelevisian 2020. Jadi kan kalau Beda. misalkan kita peer to peer itu pasti beda banget kan. Nah, menurut lu Beda. kenapa pembahasan dunia TV ini masih memiliki orang-orang yang loyal, orang-orang yang masih membahas tentang pertelevisian. Meskipun seperti yang kita ketahui kan era digital makin berkembang. Instagram, Hmm. TikTok, YouTube itu sudah mulai menguasai. Apalagi sekarang nih lagi muncul-munculnya pengaruh dari artificial intelligence yang membuat televisi ini Hmm. harus takluk dengan perkembangan dunia teknologi. Nah, menurut lu kenapa pembahasan dunia pertelevisian ini masih sering dibahas? Padahal kan dunia pertelevisian sudah tidak se-powerful dulu gitu. Yes. Menurut ke orang-orang yang masih suka ngebahas tentang pertelevisian di dunia sekarang ini ada mereka ini di masa kecilnya mungkin sering nonton televisi ya, mungkin ke bawah sampai dewasa. Jadi makanya mereka itu Hmm. loyal gitu. Hmm. Nah, sedangkan untuk pertelevisian sekarang ya, menurutku eh ya sesuai apa yang aku bilang sebelumnya, mereka itu mungkin masa kecilnya suka nonton TV. Sama kayak aku. Aku ini Hmm. dari umur 3 tahun udah suka nonton televisi, apalagi Hmm. dulu TV One, gua tahun 2009, gua masih ingat. Ya, TV Itu ke One, TV bawah sampai One. gede. Nah, nah mungkin beberapa orang ini tertarik ke televisi mungkin karena desain ini intro televisi apa intro beritanya mungkin atau Hmm. stasiun ID-nya gitu. Nah Hmm. itu termasuk yang bikin gue termotivasi buat bikin TV internet ya itu karena gue suka desainnya makanya gue apa terapin ke TV fanmade begitu. Ya Hmm. Oke, kesimpulannya oke. orang-orang yang masih loyal sama televisi sekarang itu mungkin dari masa kecilnya mungkin ya. Terus ke bawah Hmm. sampai gede tau-tau jadi pengamat nih kayak gitu. Dan juga pengaruh tayangan-tayangannya juga ya, misalkan Ya, sinetron-sinetron. sama Mungkin tayang-tayangannya lu juga. lu pernah ini nggak lihat akun Instagram Dunia TV atau enggak Indo TV Trends? Ya, pernah itu sering lah di IG gue sekitar 2022 sama Nah, iya. 2021. Iya, itu kan berarti salah satu pengaruhnya kan tayangan juga bisa berpengaruh dong terhadap Yes. eh ini dunia pertelevisian gitu. Apalagi sekarang sinetron makin banyak. Apalagi baru ada Makin TV banyak baru dong. MDTV yang palsu ya, karena yang asli cuma buatan gua gitu. Nah. Oke, 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 oke. MDTV yang dulu bukan yang sekarang. Iya, beda. Duh, yang dulu lebih bagus ya. Kalangan menengah ke What's atas targetnya.
Oke, 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 oke. Nah, berarti kan sekarang kan kita kembali lagi ya, kita kan sudah ada di dunia digital ya. Pasti Hmm. audiens industri televisi itu pasti akan berubah. Kalau misalkan dulu yang nonton kan semua umur, ke sekarang sudah mulai beralih ke kalangan ekonomi menengah ke bawah, atau gak mungkin ya ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak gitu. Nah, menurut Hmm. lu apakah ada perbedaan minat antara televisi dulu dan juga televisi yang sekarang? Minat terhadap audiensnya gitu, targetnya. Untuk audiens ya, tentu sekarang yang makin digencarkan itu anak muda menurutku. Melalui tayangan-tayangan sinetron tuh kembali lagi sinetron remaja udah pasti banyak yang nonton. Kalau untuk Hmm. anak-anak mungkin Mentari TV ada lah beberapa yang nonton. Kalau orang yang nonton berita itu masih banyak, kayak misalnya Metro TV, Kompas TV, sama beberapa channel berita yang ada di Indonesia gitu ya. Hmm. Dan untuk audiens ibu-ibu ya ini kita nggak usah heran lagi televisi kan terbang apa ikan itu ya Ikan yang terbang. maskotnya ikan kita nggak Logonya usah heran logo, kalau ibu-ibu gitu. logo burger. Iya sih. Oke, Untuk oke, secara oke. audiens ya nggak ada jauh berbeda tapi kalau untuk secara tayangan jauh berubah. Jauh berubah. Jauh Oh, berubah jauh oke, oke, oke. gitu. Oke, siap, siap, siap. Nah, apa yang ada di penglihatan lo? Bagaimana lo melihat masa depan dunia pertelevisian? Apalagi sekarang sudah makin bersaing dunia TV dan juga dunia digital, dunia konvensional, dunia digital, misalkan YouTube, IG, dan juga TikTok itu. Bagaimana Anda melihat masa depan itu? Masa depan industri TV, bagi industri dunia pertelevisian. Industri pertelevisian itu bisa tetap eksis di kalangan kita kita ini kalau mereka punya inovasi, kalau mereka Hmm. mengikuti zaman. Misal contoh TVRI deh. Kalian kalian pernah lihat nggak TVRI itu apa salah satu akun IG yang ngupload klip dari TV itu TVRI nayangin suatu program terus ada cosplayernya gitu. Ada cosplayernya. Itu termasuk inovasi dong menurut kita. Termasuk apa ya? Mengikuti zaman yang sekarang mungkin ada beberapa audiens yang suka apa nonton anime terus ada tertarik sama dunia-dunia cosplay, anime segala macam. Itu salah satu audiensnya itu suka loh kayak gitu. TVRI itu salah Hmm. satu contoh ya TVRI. Nah, terus Metro TV deh, program Mad Night Live. Kita Hmm. tahu Iya, sendiri lah iya, itu iya, iya, program iya. program yang paling dibenci mungkin sama yang di sana-sana, tahu lah ya. Hmm. Dengan segala guyonan apa pinggir jurang ya kalian tahu lah ya. Hmm. Oke, 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 oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, menurut lu apa sih peranan TV Fanmade? Peranan TV Fanmade itu terhadap industri YouTube, industri digital juga industri pertelevisian gitu. Apa pengaruhnya menurut lu? TV Fanmade ini menurutku dia lebih mengedepankan eh, kualitas program sama eh, looks yang segar di mata penonton. Looks yang segar ini Hmm. dalam apa? Dalam tanda kutip desain-desainnya yang lebih segar. Maksudnya beda daripada televisi nasional yang sering kita lihat kayak sekarang-sekarang ini. Hmm. TV Fanmade ya sekarang dia mengedepankan kekreativitasan sih menurutku. Mengedepankan kekreativitasan. Itu perannya. Sama untuk ini meluapkan ide-ide yang ide-ide para pembuat TV Fanmade ini. Hmm. Kan Oke. kita tahu lah ya para apa pembuat-pembuat TV Fanmade ini sering nonton TV, ya otomatis mereka Hmm. suka liatin ini dong apa intro-intronya. Otomatis ada ide lah yang terperangkap di otak mereka. Nah, mereka luapkan di TV Fanmade ini gitu. Oh, oke, 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 oke. Nah, eh berarti kan lu kan udah jadi anggota IATS sejak 2019, terus udah bikin TV Format juga dari Hmm. tahun 2020. Nah, menurut lu Hmm. gimana sih pengaruh IATS terhadap perkembangan TV Format yang ada di Indonesia? Pengaruh IETS terhadap perkembangan televisi Fanmade di Indonesia. Iya, betul. Tentu semakin waktu semakin ini ya, semakin upgrade. Terus juga selera-selera para para anggotanya juga makin naik loh otomatis. Hmm. Jadi mereka bisa apa ya? Kayak meningkatkan kualitas tayangan yang ada di TV Fanmade mereka gitu loh. Biar ini Hmm. apa? Biar bisa apa ya? Kalau
kata kayak buat balas dendam sih kalau sama untuk apa kualitas program televisi nasional untuk sekarang sama TV Fanmade kan berbeda jauh itu. Nah, mungkin kayak gitu Hmm. ya. Oke, oke. Berarti kan kalau misalkan kita masuk ke ITS kan salah satu benefitnya adalah kita mempunyai jiwa kompetitif ya nggak sih? Kita Iya, saling kompetitif. berlomba-lomba buat jadi yang paling bagus, buat saling bersaing lah gitu. Itu enaknya tinggal anggota ITS itu begitu ya? Oke, Iya. oke, oke, oke. Nah, selama 5 tahun ini, selama 5 tahun lu berada di ETS ini, ada nggak sih salah satu kolaborasi? Pasti kan lu pernah berkolaborasi dong, kerjasama dengan Yes. anggota TV Family yang lain. Apa kolaborasi yang paling menarik menurut lu, yang memorable banget? Pas aku pertama kali bikin TV Fanmade ini di 2020 bulan September. Hmm. Apa relay siarannya Firza Firza Connected. Itu Oh, siaran iya, relay iya. pertama gue itu. Oh, Itu oke, oke. relay yang harus wajib kayak dulu itu dari 2020 sampai 2023-an. Terus Hmm. ada Firza Connected Ramadan juga di pas 2021 bulan April. Hmm. Terus ada juga apa kenal Mantul di bulan 2022 bulan Hmm. apa bulan berapa sih itu bulan April ya tuh Hmm. Hmm. bulan atau bulan Maret April. bulan April ya. Masih awal oh, pokoknya. Ya Oke, berarti itulah yang salah satu kolaborasi. Oke, oke, oke. Berarti yang tahun ini belum relay lagi ya? Yang Belum E-News karena sama kan tren itu. siaran bulan apa kan tren siaran tahun 2024 ya. Oh iya, itu lupa, 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 lupa. Lu emang Sama belum ini ada niatan aja ya? hmm, sama ini salah satu Um, kolaborasi gue itu sama para apa ya channel dunia pertelevisian di awal 2021 gue sempat collab sama Alif sama Raffi. Mungkin kamu masih ingat lah di awal-awal 2021 gue pernah collab sama mereka. Raffi ini, Raffi Almarosi. Ya, Raffi Oh iya, Raffi iya, yang iya. Raffi. Oke, 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 Kayak gue oke. juga pernah collab sama lu dah pas ini apa pas Oktober 2020 pas kita bikin kompilasi Session ID MNC TV. Oh iya, 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 bener, bener, bener. Iya, gue ingat, Kita gue juga ingat, pernah gue ingat. kolaborasi. Itu viewnya gede ya, kalau nggak salah itu tidak upload di mana sih? Gede. Iya, itu gede Gede juga itu. dulu. Di lu kan itu? Sekarang udah 100.000 kayaknya sekarang. Iya, 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 iya. Di channel lu kan itu? Iya di channel gue. Ah, iya, iya. Ingat, 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 ingat. Wah, itu viewnya gede Itu collab banget. kita yang paling gede tuh. Oke, 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 oke. Nah, lu ada nggak target panjang? Kan kan abis ini kuliah nih, insya Allah kuliah. Nah, Hmm. apakah setelah kuliah ini MPTV, Tele RCH dan juga mungkin segala proyek-proyek TV fanmade dunia pertelevisian yang memang sedang lu jalankan, apakah lu punya target? Apakah memang targetnya nanti mau berakhir saja atau mungkin gimana gitu? Ada targetnya nggak? Kalau untuk Telarca eh, target jangka panjangnya itu belum target sih untuk sekarang. Tapi kalau Hmm. MPTV ini gue punya project untuk apa bikin siaran berita tapi pakai siaran beritanya itu real dari gua. Jadi kamera Hmm. onnya tuh ke gua gitu. Jadi beneran gua yang jadi Oh. pembawa beritanya gitu. Gua punya project itu, cuman nggak tahu kapan terrealisasinya. Ya mungkin MPTV ini bakal ada terus ya untuk sampai ke depan-depannya. Tapi kalau untuk Telharja ini ya wallahu alam sih, cuma Allah yang tahu. Ini masih masih kegantung ya, berarti Ya masih nasibnya. gantung. Oke, Tapi oke, oke. MPTV insya Allah masih aman kok. Malah gua ada Ya. projectnya kok. Wih, keren, 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 keren. Nah, Gitu. pertanyaan selanjutnya, misalkan kita kembali lagi nih, kita kembali lagi. Misalkan lu dikasih jabatan besar di ETS, Hmm. di dunia TV film itu dikasih jabatan yang besar. Nah, apa hal yang ingin lu ubah dari TV Femet ini supaya bisa menjadi next level? Apa yang selama ini jadi unek-unek di pikiran lu? Bahwasan, aduh ini yang harus diubah ini apa menurut lu? Harus berubah. Betul. Apakah sudah bagus atau bagaimana? Sejauh ini mungkin sudah bagus, tapi kalau untuk secara keanggotaan kita yang di IETS utama ya, mungkin Hmm. harus kita lebih filter lagi. Karena ada beberapa orang yang kadang agak melenceng gitu loh ke kita. Oke, 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 Terus oke. perubahan yang pengen gua buat itu kayak apa ya? Satu kolaborasi yang lebih gede gitu loh dari sekarang. Misal kita Hmm. bikin apa ya? Mungkin apa ya? Kayak siaran gitu loh, bikin siaran tapi ownernya itu loh yang bikin apa? Yang jadi presenternya. Itu yang pengen gua idam-idamkan Hmm. dari dulu.
Oke, Jadi oke, real oke. dari ownernya yang bikin siaran gitu. Ini orang beneran ya, bukan skin Minecraft, Iya. bukan AI gitu. Hmm. Malah gue juga bikin apa, punya ide project, kalau apa, punya ide project mau ngebawa 4 orang yang ada di YTS buat jadi presenter di channel MPTV. Wih, Presenternya ini real loh, ini keren. real Real, real, gitu. real. Itu ada project Wih, gitu. Tapi nggak tahu mantap, kapan mantap, terrealisasikan. Itu mantap. baru Oke, ide yang oke. ada di kepala gue. Wih, keren, keren, keren. Mudah-mudahan terlaksana ya. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Oke, nah kita melihat ke masa depan. Ini pertanyaan terakhir ya. Kita melihat ke masa depan. Lu tahun ini usianya udah 19. Iya, Usia tahun ini yang 19 gitu. sudah bukan anak-anak lagi, sudah bahkan udah bukan remaja lagi sih, dewasa ya 19 itu ya kehitungnya. Sudah dewasa, Udah sudah dewasa. dewasa. Lu sudah melihat, lu bentar lagi akan melihat bagaimana dunia yang sesungguhnya gitu, kasarnya begitu. Dunia Iya sih. kuliah, dunia kerja itu lu akan melihat dunia luar secara langsung. Nah, pastinya dong, kita nggak mungkin selamanya di ETS kan. Kalau dipikir-pikir juga Hmm. ada kalanya mungkin kita keluar atau mungkin kita ada kesibukan lain. Kita kan nggak mungkin selamanya di sini nih. Dan juga Hmm. memang salah satu, ini sekalian jelasin nih nggak apa-apa ya. Salah satu Iya. eh, apa target IETS selanjutnya kurang lebih tahun 2026 2027 itu adalah regenerasi anggota. Jadi kita mau merangkul anggota-anggota yang memang masih muda, anggota-anggota yang memang tidak pernah bermasalah yang pertama ya. Iya sih. Benar kan? Itu salah satu faktornya kan. Nah, itu. Iya, Nah, benar-benar. eh pasti kan podcast ini kan bakal disimpan ya di YouTube supaya bisa ditonton kapanpun dan dimanapun. Kalau mungkin kita semua atau mungkin nanti generasi yang ada di bawah kita. Nah, apa pesan-pesan yang ingin lu sampaikan terhadap anggota IETS generasi baru yang memang sudah ada di grup, kayak misalkan ini nanti disensor kok. Sorry ya, sorry ya. Ya. Nah, buat mereka yang baru bergabung, buat yang nanti akan bergabung, dan juga yang ingin berkecimpung ke dunia TV format ini, dunia pertelevisian ini, apa yang ingin lu sampaikan? Oke. Salah satunya ya, terus berkarya, jangan suka jangan suka terpengaruh sama omongan orang lain. Nah, itu. Pokoknya kalian pokoknya kalian tetap teguh sama pendirian kalian. Kayak misal Hmm. kalian kan suka bikin siaran nih di TV, apa, di TV Fanmade. Terus banyak orang nyinyir nih kayak, buat apa sih kamu bikin kayak itu, biar apa gitu. Hmm. Kalian gak usah pedulin sih kalian, tapi kalau kalian mau pedulin sih kalian tinggal bilang ya suka-suka gue dong. Intinya Hmm. intinya kalian harus punya pendirian kuat. Hmm. Terus kalian apa, sering-sering lah berkarya kalian, biar kalian apa ya, punya personal branding di diri kalian. Terus Asik, pesan gua personal untuk branding. terus pesanku untuk generasi yang akan datang, jaga nama baik IETS, karena Hmm. IETS sudah go public. Jangan mencemarkan nama baik, buatlah citra yang baik di apa, di dunia luar sana. Sama Hmm. teruslah berkarya, jangan suka denger jangan suka ngomong apa, jangan suka mikirin apa yang dikatakan orang lain gitu loh. Jangan suka terpengaruh lah intinya sama hal-hal yang negatif, terus kalian malah ikut-ikutan dan ujung-ujungnya malah merusak nama YTS ini gitu. Intinya kalian buat citra baik lah Kelas. di dunia sana, di dunia luar Oke, gitu. oke, oke. Jadi anak yang baik-baik ya pokoknya ya. Ya. Oke, kalau dulu ini, be yourself and never surrender. Malah mau giveaway itu. Oke, Bang Putra, makasih banyak udah hadir di podcast IETS Insight. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sukses terus ke depannya, sukses terus buat nanti Amin. UTBK-nya, buat nanti masuk ke PTN-nya. Amin ya Mudah-mudahan Allah, amin, amin. yang diharapkan bisa terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Bang Putra. Ya, sama-sama semuanya. Oke, Semangat ya kalian semua, para generasi baru yang akan mendatang, dan kalian siap. orang kota ini. Siap, amin, amin, insya Allah. Oke, IETS dimanapun kalian berada, mungkin hanya segini saja podcast IETS Insight bersama Arya Saputra, salah satu anggota IETS. Saya Jody Sultana, terima kasih dan sampai jumpa. Hehehe. Dadah. Nah.